I Gusti Gede Rake Wiratme meninggal dunia 35 tahun silam, persisnya pada 17 April tahun 1986. Pendiang semasa hidupnya dikenal sebagai seorang pekerja pers, politisi PNI, dan pengusaha. Figur Rake Wiratme mungkin generasi muda sekarang di Bali tak banyak yang kenal sosoknya, kecuali generasi yang terutama aktif berinteraksi dengan dunia persurat kabaran di Bali hingga era tahun 1980-an. Juga yang masih mengenalinya rata-rata generasi politisi tahun 1960-an dan 1970-an. Lantas siapa sejatinya Pak Rake Wiratme? Pria berdarah biru asal Puri Sading, Badung itu tercatat menjadi pemimpin redaksi harian Bali Post tahun 1971 sampai 1986. Mantan ketua PWI cabang Bali ini pun pernah menjadi pengurus Partai Nasional Indonesia atau PNI, bahkan sempat menjadi anggota DPR GR MPRS. Jabatan pemimpin redaksi harian Bali Post diemban Pak Rake Wiratme sejak tahun 1971 sampai dengan saat berpulangnya tahun 1986. Dia tercatat pula menduduki jabatan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Bali yang kedua setelah sebelumnya dijabat oleh Kanade. Sanur TV YouTube channel Sanur Post Media Group coba menyingkap biografi ringkas tentang figur mendiang Rake Wiratme untuk mengenang ketokohannya sebagai seorang mantan politisi PNI, seorang wartawan andal, maupun pengusaha yang sukses. Biografi ringkas tersebut dirangkum dari hasil percakapan dengan putra sulung Rake Wiratme yang 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Bali dan 3 periode hingga kini menjadi anggota DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya SEMM. Sanur Post Media Group juga sempat merekam kisah yang dituturkan istri almarhum Rake Wiratme, Gusti Ayul Ketutlati yang kini berumur 81 tahun. Kisah sosok Pak Rake Wiratme juga dikutip dari hasil wawancara khusus dengan mantan kolega almarhum semasa di Bali Post, PWI dan PNI, Wit Minarko. Rangkuman kisah ketokohan seorang Rake Wiratme dilengkapi pula dengan hasil wawancara khusus dengan salah satu kemenakan almarhum yang mengemban tanggung jawab sebagai pengelingsir Puri Peguyangan dan anggota DPRD Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Widiade. Sekelumit kisah Rake Wiratme semasa hidupnya terungkap melalui percakapan eksklusif dengan putranya, I Gusti Agung Rai Wirajaya SEMM. Jelang hari suci Galungan belum lama ini, anggota DPR RI Dapil Bali dari PDI Perjuangan tersebut berbagi cerita tentang mendiang figur ayahnya di kediaman pribadinya di Bilangan, Denpasar Utara. Rai Wirajaya mengungkapkan kebanggaan atas figur sang ayah yang merintis karir di bidang jurnalisme di harian Bali Post sejak masih bernama Surat Kabar Suara Indonesia, lalu Suluh Indonesia edisi Bali dan Suluh Marhaen edisi Bali. Menariknya, Rake Wiratme disingkapkan jejak awalnya dulu sebelum terjun ke profesi seorang jurnalis. Rake Wiratme muda adalah seorang loper koran. Sebelumnya, Rai Wirajaya mengenang lagi tempo ayahnya berpulang 17 April 1986. Saat itu dirinya masih duduk di bangku kuliah. Adik bungsunya yang kini dosen di Poltekkes Gigi Denpasar, Dr. Gigi I Gusti Agung Ayu Darmawati SKG, tempo ayahnya meninggal masih duduk di bangku sekolah dasar. Beliau meninggal tahun 86, berarti 21. Belum, ya. Belum kerja dulu? Belum, masih kuliah saya, masih semester. Single fighter waktu itu? Ibu saya fighter menghidupkan kami berlima. Adik pada saat itu masih SMA. Adik yang laki, adik yang perempuan malahan ada SMP dan menjelang ke SMP yang paling kecil. Mudanya, nah beliau sambil belajar menjual koran, jadi loper koran. Kemudian setelah mengenal para pendiri dari koran itu, ikut menjadi jurnalis.
Lambat laun dipercaya oleh Pak Ketut Nade selaku pendiri daripada Bali Pos itu sendiri sebagai redaksi. Raka Wiratme semasa bujang dilukiskan sebagai seorang pekerja keras. Pak Raka muda dulu hanya berbekal ijazah SMA, kemudian bergabung di jajaran redaksi harian Bali Pos saat media cetak ini masih bernama Suara Indonesia. Rai Wirajaya mengisahkan ayahnya dulu bekerja tanpa mengenal waktu. Walau bertugas sebagai staf redaksi, jika mesin cetak mengalami gangguan, tengah malam pun Pak Raka Wiratme akan turun tangan. Di tengah itu, Pak Raka Wiratme pun tak segan membagi ilmu jurnalismenya dengan para junior. Tahu saya, beliau ini tidak pernah lelah, karena saya sering tidur di samping beliau, jam 4 pun sering ngetik berita, pemberitaan yang akan dimuat besoknya. Nah, ini yang saya sering tangkap, dan saya juga diajari oleh beliau belajar sabar, dimana saya katakan bahwa beliau suruh saya jemput jam 4, tapi karena masih redaksinya harus diperbaiki, jam 6 baru pulang dari kantor Bali Pos. Dan ketika ada kerusakan mesin pun, tengah malam langsung datang ke Bali Pos untuk bisa agar cetaknya bisa disebarkan besok. Salah satu putra Pak Raka Wiratme yang kini menjadi Kepala Satpol PP Kabupaten Badung, Dr. Andus I Gusti Agung Surya Negara MSI, disebutkan Rai Wirajaya sebagai berbakat menulis seperti sang ayah. Adik yang ada yang suka nulis-menulis, yang sekarang sedang bertugas ikut sebagai staf di Badung Surya Negara, dia yang aktif, tetapi di bidang politiknya saya yang bidang politik dan perbankan. Sedangkan kegiatan wartawan saya nggak begitu, tapi memahami bagaimana orang kira-kira, karena saya nggak suka nulis gitu. Tapi kalau memahami orang membuat berita, kemana arah berita ini. Ketajaman pena Pak Raka Wiratme menulis berita sering membuat kalangan pejabat segan tempo dulu. Namun Pak Raka Wiratme dalam pergaulan pun dikenal sebagai figur yang disenangi berbagai kalangan. Menariknya, integritasnya ini membuat Gubernur Bali ketika itu menjulukinya dengan sebutan si Kancil. Dia juga pernah didaulat sebagai Ketua PWI Bali. Pada saat itu saya masih kecil dengan julukan beliau Kancil. Nah, saya ingat ketika di Jemberana, Bapak Gubernur Sukarmen menjuluki beliau ketika ada kegiatan PWI di Jemberana, si Kancil, cerita anak nakal tapi cerdik ya. Nah, itu cerita saya masih ingat ketika diajak pada saat perlombaan kegiatan PWI. Sering juga beliau ini membimbing wartawan-wartawan baru dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik yang sering dibangun, dan beliau terus menerapkan itu agar tertib dalam membuat berita, membuat check and recheck daripada berita itu sendiri, sehingga tidak sepihak berita itu. Kami mengharapkan sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang membidangi jurnalis untuk bagaimana bisa cek and recheck ketika sebelum mengangkat berita tersebut, dan juga tentunya agar berita itu berimbang dan penuh tanggung jawab terhadap berita yang dimuat. Pak Raka Wiratme semasa hidupnya memang seorang pekerja keras. Frekuensi kesibukannya di luar rumah amat tinggi. Hal ini menurut Rai Wirajaya dimaklumi oleh sanak familinya. Sang ayah dianggap juga sudah menjadi milik masyarakat. Bersama keluarga, kalau kami sepertinya jarang ketemu sama beliau, ya, kami menganggap Bapak ini sudah jadi milik masyarakat. Sebagian besar waktunya digunakan untuk masyarakat, tapi pada saat berlibur, pada saat waktunya cuti, beliau bersama keluarga, bersama kami, bersama ibu, bersama adik-adik, kakak semua. Saya menyayangkan beliau tidak sempat melihat cucu. Namun beliau tetap menyampaikan pada kami, tolong, kita baru dalam tahap membangun ekonomi rumah tangga, jaga dengan baik. Bagaimana bisa bertanggung jawab membangun ini, tidak sekadar membangun, tapi bagaimana membangun, menjaga, dan meneruskan agar ini langgeng. Dalam keluarga kami sering kumpul makan bersama ketika waktu-waktu senggang. Ketika waktu senggang itu seperti hari raya.
hari raya Galungan, hari raya besar keagamaan, hari raya Nyepi. Nah ini yang sering kami komunikasi untuk kami bersilaturahmi satu sama lain bersama keluarga. Karena waktu beliau, kalau saya melihat 80% untuk masyarakat, baik untuk media, kegiatan di PWI maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Pak Raka Wiratme juga tercatat tak hanya aktif menjadi seorang jurnalis andal, kiprahnya di politik praktis juga terekam, seperti dalam catatan mantan Wakil Pemimpin Redaksi Bali Post, Wit Minarko, jabatan Sekretaris PNI Bali diemban Pak Raka semasa PNI dipimpin I Gusti Putu Merte yang sempat menjadi penjabat Gubernur Bali. Dalam perjalanannya samping menjadi redaksi Bali Post, beliau juga sebagai Sekretaris PNI daerah Bali. Ketika terjadinya pergolakan PKI sama PNI pada saat itu, beliau sangat berperan penting bersama teman-teman yang lain untuk menjaga stabilitas politik di Bali pada saat itu. Hal ini disinggung lagi Rai Wirajaya, dan catatan perjalanan politik ayahnya ini pun yang membuka jalan bagi dirinya untuk kemudian memilih terjun ke dunia politik praktis. Terjun ke politik karena beliau itu pernah jadi sekretaris PNI dan saya pun ikut bergabung di PDI Perjuangan. Sebelum menjadi PDI sudah cukup lama bergabung karena kiprah dari orang tua, makanya saya diajak bergabung. Nah ini saya meneruskan di bidang politik dan perbankannya karena beliau sendiri juga pernah menjadi komisaris di BPD, Bank Pembangunan Daerah Bali, sebelum menjadi BPD di mana bank tersebut bernama Bali Dwipa. Kemudian ikut serta juga mendirikan Bank Perniagaan Umum. Pak Raka Wiratme selain menjabat pemimpin redaksi sekaligus penanggung jawab harian Bali Post sejak tahun 1971 sampai 1986, juga menjabat pengurus PNI Bali, bahkan dulu sempat menjadi anggota DPR GR MPRS, termasuk sukses berbisnis hotel yang dibuktikan dengan berdirinya Puri Rama Cottage. Catatan yang bersejarah bagi kader-kader PNI yang ada di Bali, dan beliau menanamkan disiplin, loyalitas kepada bangsa dan negara ini, dan tentunya tetap menjaga NKRI, di mana beliau sering menjadi narasumber di setiap kegiatan GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Beliau menjadi pembicara dan memberikan kepada sahabat-sahabat kami yang bergabung di GMNI untuk bagaimana loyalitas kepada bangsa dan negara serta tanggung jawab kita dalam membangun bangsa dan negara ini setelah kemerdekaan. Lantas, apalagi catatan khusus yang diungkapkan Rai Wirajaya tentang figur sang ayah yang sukses menjalani karir di dunia jurnalisme, politik praktis, dan bisnis itu? Peninggalan beliau adalah bagaimana membangun hotel yang ditinggal beliau yang bernama Puri Rama. Nah, saya bersama ibu sambil kuliah sambil mengembangkan, karena saya melihat apa yang dicitakan beliau itu harus terwujud. Demikian juga bank, karena beliau menginginkan mendirikan sebuah bank, makanya saya bersama keluarga yang lain mendirikan DPR Sandipala. Kalau hotel namanya Puri Rama Cottage. Cita-cita beliau, cuma saya belum bisa membuat cita-cita beliau untuk membangun percetakan. Saya tidak bisa karena tidak basic, tidak ada. Karena saya berprinsip Bali Post itu sudah merupakan warisan yang diberikan oleh beliau untuk tetap dijaga. Apapun yang terjadi di Bali Post itu tetap sebagai milik keluarga besar Bali Post. Karena kami banyak dapat makanan sampai kami tumbuh besar, bisa dibantu melalui Bali Post. Jadi kebanggaan saya selaku anaknya dalam jiwa tanggung jawab dan disiplin terhadap sebuah perusahaan, tugas yang diberikan pada beliau sangat konsen dalam hal melaksanakan tugas itu dan tidak pernah lepas tanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang memang merupakan tugas dan tanggung jawab beliau. Nah, ini yang perlu menjadi bagi saya anaknya, melihat disiplin yang tinggi dan dedikasi loyalitas kepada perusahaan serta tanggung jawab. Dan beliau itulah disiplin dan tanggung jawab. Artinya kita bisa mengatur waktu, jangan sampai kita diatur waktu.
Kita tepat waktu mengatur jadwal, muat agenda jam mana kemana, jam mana kemana. Namun itu harus tugas diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Sanur Pos Media Group melalui YouTube channel Sanur TV akan menayangkan kelanjutan kisah ketokohan Pak Raka Wiratme. Lanjutan kisahnya merupakan rangkuman hasil wawancara khusus dengan mantan wakil pemimpin redaksi Bali Pos, Wit Minarko, istri Pak Raka Wiratme, I Gusti Ayu Keturlati, serta kemenakan Pak Raka Wiratme yang duduk di DPRD Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Widiade. Jangan lupa semeton, klik subscribe dan share tayangan ini di YouTube channel Sanur TV.